Pasti kalian lihat kan, timeline kita lagi-lagi rame sama berita soal Iran. Demonstrasi, ketegangan, kayaknya udah jadi siklus ya. Tapi tunggu dulu, kali ini rasanya ada yang beda. Sesuatu yang bikin situasi sekarang ini lebih dari sekedar protes biasa. Iya, bener. Demonstrasi pecah lagi di mana-mana. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, ini bukan sekedar pengulangan sejarah loh. Ada satu kepingan puzzle baru yang kalau kita pasang, gambaran besarnya langsung berubah total. Jadi apa sih yang bikin kali ini tuh beda banget? Nah, yuk kita coba bedah bareng-bareng kepingan-kepingan puzzle ini dan lihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan aneh ya. Beda dari biasanya, sekarang ini ada suara-suara dari luar negeri yang ikut teriak paling kencang. Biasanya kan kalau ada intervensi itu mainnya halus, di belakang layar. Tapi sekarang kita lihat dua tokoh besar ini terang-terangan banget menyerukan rakyat Iran buat melawan pemerintahnya. Ini bukan lagi main sembunyi-sembunyi, ini benar-benar mengubah aturan mainnya. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Ternyata ada sebuah laporan investigasi yang seolah jadi kunci buat nyambungin semua keanehan ini. Dan yang gokilnya, laporan ini keluar jauh sebelum protes yang sekarang ini meledak. Jadi, laporan dari media Haaretz ini yang terbit Oktober tahun lalu, itu kayak udah ngeramal semua manuver politik yang kita saksikan hari ini. Laporan ini membongkar sebuah operasi besar-besaran yang terjadi di dunia maya. Gila kan? Investigasi ini nemuin jaringan akun-akun palsu yang pura-puranya jadi suara rakyat Iran. Mereka ini terus-menerus membangun satu narasi, Iran harus kembali ke sistem monarki di bawah Reza Pahlavi. Dan coba tebak jejak digitalnya mengarah kemana? Yup, ke Israel. Oke, jadi ada operasi digital. Terus kenapa? Nah, disinilah kita lihat gimana kampanye online ini nyambung banget sama pernyataan-pernyataan politik yang kita dengar sekarang. Ini adalah momen di mana jempol di media sosial bertemu dengan geopolitik dunia nyata. Coba deh, perhatikan koneksinya. Di dunia maya, mereka bertahun-tahun ngebangun narasi soal figur pemersatu dan kembalinya Syah. Tiba-tiba di dunia nyata, Netanyahu mulai ngomong dan Reza Pahlavi muncul seolah-olah dialah jawaban yang udah disiapkan. Ini bukan kebetulan, ini adalah orkestrasi. Tapi disinilah letak masalah terbesarnya. Ada jurang yang dalam banget antara solusi yang didorong dari luar dengan apa yang sebenarnya dirasain sama orang-orang di dalam Iran sendiri. Para analis di laporan Haaretz itu nyebut ini jurang besar. Kalau kita lihat grafiknya nih, narasi dari luar seolah-olah bilang dukungan buat monarki itu tinggi banget ya kan. Padahal analisis di lapangan nunjukin angkanya tuh jauh di bawah itu. Terutama di kalangan anak muda yang skeptis banget sama ide yang kayaknya diimpor dari luar ini. Dan disinilah ironisnya. Semua campur tangan yang terlalu kelihatan ini justru bisa jadi bumerang. Coba deh kita posisikan diri jadi pemerintah Iran. Pas ada tokoh kayak Netanyahu yang teriak-teriak gitu, mereka dapat amunisi gratis. Gampang banget buat mereka bilang ke rakyatnya, lihat kan, ini tuh bukan gerakan murni dari kalian, ini semua cuma akal-akalan asing. Hasilnya apa? Ya rezim bisa pakai isu ini buat ngebangkitin nasionalisme, buat bikin rakyat merasa terancam, dan akhirnya ini malah bisa bikin posisi mereka jadi makin kuat. Sebuah resiko yang lucunya udah disebutin juga di laporan Haaretz itu sendiri. Jadi, setelah ngelihat semua ini, kita harus mundur sedikit nih buat lihat gambaran yang lebih besar. Ini bukan cuma soal protes di jalanan. Pertarungan zaman sekarang itu bukan cuma soal tank lawan rudal, tapi perang narasi. Pertarungan antara dua ide, perubahan yang tumbuh organik dari dalam melawan perubahan yang sengaja didesain dari luar. Jadi, pertanyaan terakhirnya buat kita semua. Nanti, pas kita nonton berita, lihat gambar-gambar demo di jalan, atau dengar pernyataan pemimpin dunia, kita harus coba bertanya sama diri sendiri, suara siapa yang sebenarnya kita dengar? Apakah itu beneran suara asli rakyat, atau cuma gema dari sebuah operasi narasi yang udah dibangun bertahun-tahun sebelumnya?